kabar? Coba satu sama yang lain saling sapa dong. Ya, yang belum kenal tolong tanyain namanya siapa. Siapa itu? Hai. Ya saudara ya, mari kita menyapa satu dengan yang lain karena kita ini adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Baik saudara, sore hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat perikop lain yang sudah diatur oleh pusat, yaitu hari ini kita akan bicara tentang walking in the righteousness atau berjalan di dalam kebenaran. Katakan bersama-sama dengan saya, berjalan di dalam kebenaran. Berjalan di dalam kebenaran. Berjalan di dalam kebenaran ini adalah suatu keharusan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ya. Kita tahu bahwa kita mengikuti yaitu Allah kita yang benar, Allah kita yang kudus, Allah kita yang suci, yang penuh dengan kasih. Maka kita juga perlu berjalan di dalam kebenaran yang sudah Tuhan mau kita ikuti dalamnya, saudara ya. Jangan punya agenda-agenda pribadi. Yesus itu datang dan dia berkata bahwa tidak ada hal-hal yang di luar yang dia agendakan Tuhan yang dikerjakan, saudara. Makanya pelayanan Tuhan itu, Yesus selama dia menjadi manusia dan dia melayani di dalam dunia ini sukses dan berhasil. Karena tidak ada satupun agenda pribadinya yang dia kerjakan. Dia datang untuk mati di atas kayu salib, menanggung setiap dosa, menanggung setiap kesalahan, kutuk yang kita terima hari ini. Dan kita memperoleh janjian untuk hidup kekal bersama-sama dengan Allah di surga. Tapi saudara, seperti saya pernah sampaikan beberapa waktu lalu, bahwa ada yang namanya kekudusan yang sifatnya definitif, yang sudah diterima daripada Tuhan. Kita sudah punya kebenaran yang datang daripada Tuhan. Karena tidak ada satu orang manusia yang bisa membenarkan dirinya. Saudara harus ingat itu. Kita tidak ada dengan kekuatan sendiri untuk bisa hidup benar. Tidak. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, kita dibenarkan oleh Kristus, dibenarkan oleh Allah melalui Kristus. Jadi dalam kita ini sudah ada yang namanya kebenaran yang sifatnya definitif, yang sudah tinggal dalam kita. Tetapi ada hal berikut yang kita perlu kerjakan, yaitu hidup di dalam kebenaran, ya kan? Sudah dibenarkan, fine, bagus dong. Tetapi kemudian kita harus hidup dalam kebenaran. Nah, hidup dalam kebenaran ini di dalam setiap aspek kehidupan, saudara. Ya, kita harus, saya percaya Tuhan mau kita tuh berprogresif, terus berproses. Hari ini benar di dalam bagian A, tapi next bagian B juga dibenarkan sampai akhirnya kita ini semua menjadi serupa segambar dengan Allah, saudara. Itu goalnya, ya. Goalnya adalah supaya kita hidup sama seperti kita kepada Kristus telah hidup. Dan kita tahu bahwa kehidupan Kristus itu berdampak, saudara. Kita sudah sering membaca firman Tuhan mengatakan bagaimana Yesus itu berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai oleh iblis. Itu kerjaan Yesus, saudara. Nah, kalau kita berjalan di dalam kebenaran, maka seharusnya agenda Yesus itu pula adalah yang saudara dan saya kerjakan hari-hari itu. Ya. Kita tidak bisa hidup dengan agenda pribadi kita, saudara. Kalau kita mau cari perkenanan Tuhan, maka kita perlu hidup berdasarkan apa yang Tuhan mau. Dan tentu saja di dalamnya membutuhkan keintiman, di dalamnya membutuhkan usaha, di dalamnya membutuhkan komitmen, kesetiaan, konsisten, gitu loh saudara. Nggak ada hari ini ketemu si A langsung saya nggak waktu ketemu calon istri nggak langsung hari itu juga mau kawin, kan harus belajar mengerti, belajar mengetahui siapa dia, sampai akhirnya ada satu confidence kita berjalan bersamanya karena sudah mengerti. Nah sama saudara, kita ini perlu terus punya hubungan baik dengan Tuhan, saudara. Ya. Kalau kita mau berjalan dalam kebenaran, maka Anda harus terhubung dengan sang kebenaran itu. Tidak pernah berhubungan dengan Tuhan, tidak pernah punya kontak dengan Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab. Mimpi aja kalau saudara mau pikir bisa hidup dalam kebenaran. Gak bisa, saudara. Kita harus terhubung dengan Tuhan. Anda harus, saudara-saudara, menyediakan waktu untuk punya hubungan dengan Tuhan. Tidak boleh ada alasan-alasan. Shalom.
Bapak dan Ibu Martin, sebentar. Martin siapa ya? Iya, nama belakangnya loh. Siapa? Tustasoid. Saudara sama Dustin Simorangkir ini. Salah, Dustin Sirait. Ya kan, Dain Sirait di sini memang gerobak banyak di sini. Gerombolan orang Batak. Ada Simorangkir, ada si Fanya itu apa? Fanya? Sitorus ya, Simorangkir, Sitorus, Sutasoid, Sirait. Nah, seperti Sinaga di sini ada. Baik, saudara, saya kembalikan saudara. Kita bilang mau hidup dalam kebenaran, walking in righteousness. Kita mau hidup di dalam kebenaran. Syarat utama Anda perlu terhubung dengan Tuhan. Ya, saudara. Jangan pernah kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Saya sering menggambarkan, Anda boleh punya HP yang harga 50 juta sekalipun, tapi kalau dia tidak diisi oleh listrik, maka itu HP gak ada gunanya. Ya, saudara. Sebesar apapun, sehebat apapun Anda punya potensi, tapi kalau engkau tidak terhubung dengan Tuhan, tidak punya waktu untuk cari Tuhan mengisi hidupmu, maka sebenarnya Anda itu seperti HP yang canggih tadi, tapi tidak berfungsi. Saudara. Tadi pagi saya khotbah di satu tempat yang kasih tema tentang dewasa rohani. Dan saudara, dewasa kerohanian ini penting. Ya. Kalau Anda tidak dewasa secara rohani, mustahil Anda bisa mengerti kehendak Tuhan. Gak bisa. Coba anak kayak BK disuruh mengerti penderitaan kita, ya gak ngerti dia. Dia minta apa harus diturutin, betul kan? Karena anak kecil. Bawaannya demanding terus, bawaannya mau minta. Salahkah kita minta kepada Tuhan? Enggak salah sih. Tapi dari apa yang Anda minta itu bisa diketahui, bisa diukur. Kamu ini dewasa secara rohani atau tidak? Bisa diukur dari situ, saudara. Ya. Dan kalau Anda tidak dewasa secara rohani, saya sering menggambarkan, saudara, tentang misalnya bunga inilah kira-kira ya kan. Dari jauh bagus, ya, dari jauh menarik. Warna putih ini bunga rose. Tetapi saudara tahu nggak? Bunga ini palsu, artificial. Dia tidak bisa menarik kumbang datang untuk cari madu di sini. Ya. Nggak bisa. Karena begitu kumbang datang, ya ini artificial, ini palsu. Tidak ada serbuk-serbuk, apa yang namanya, serbuk-serbuk dalam bunga ini yang bisa dia, atau madu di dalam bunga ini, atau makanan dalam bunga ini yang bisa dia nikmati, karena ini palsu. Kemudian karena bunga ini palsu, maka tidak akan ada penyerbukan, tidak ada pertumbuhan bagi bunga lain, saudara. Ya kan? Kita tahu bahwa kita belajar dulu waktu biologi ya, waktu masih SMP atau SD, bahwa kumbang itu datang cari makan di bunga, dan di kakinya nanti ada melekat apa serbuk-serbuk apa di sini, dia pindah ke tempat lain, jadi terjadi perkembangbiakan melalui kaki-kaki kumbang itu tadi yang ambil sesuatu di dalam sini. Lah kalau ini artificial, bisa nggak ada pertumbuhan untuk yang lain? Nggak ada, saudara, karena palsu. Kehidupan kerohanian yang dewasa secara rohani itu akan menghasilkan pertumbuhan bagi yang lain. Tapi kalau tidak ada pertumbuhan secara kerohanian, alias Anda tuh anak-anak, maka kita itu sebenarnya palsu, saudara. Karena orang lihat dari jauh bagus, wah kelihatannya, wah ini orang kelihatannya cinta Tuhan. Begitu didekati, palsu. Banyak orang Kristen palsu, saudara. Rajin datang gereja, rajin ikut A, B, C, D, kelihatan segala macam. Tapi sebenarnya dalam hidupnya ada kematian, tidak membawa pertumbuhan buat yang lain. Dan saudara dengar baik-baik, untuk bisa tumbuh secara dewasa atau rohani ini, kita perlu yang namanya tadi yang saya katakan kepada saudara, hubungan dengan Tuhan.
Anda tidak terhubung dengan Tuhan, tidak akan ada pertumbuhan secara kerohanian. Tidak akan mungkin engkau berjalan di dalam kebenaran, saudara. Yang nampak itu adalah sesuatu yang di luar saja. Kelihatan baik, kelihatan suci, kelihatan kudus. Ya saudara ya. Tapi tidak ada kehidupan, tidak ada sesuatu dalam dirimu yang bisa membangkitkan orang lain. Tidak ada sesuatu dalam hidupmu yang membuat orang lain terpacu untuk mengenal Kristus. Karena ada kematian di sana. Tidak akan ada kebenaran. Ya. Judulnya adalah Walking in Righteousness. Itu judulnya. Berjalan dalam kebenaran. Tapi kebenaran kita pura-pura, saudara. Saya mengatakan ini yang jelek-jeleknya aja dulu ya, saudara ya. Kalau Anda tidak berjalan di dalam kebenaran, maka sulit bagi hidupmu membawa orang lain kepada Kristus. Memang bukan tugas kita, saudara. Tugas kita adalah hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Maka Roh Kudus yang bekerja menjamah orang itu karena dia melihat contoh yang baik. Ingat kan? Action speak louder than words. Ya. Bahwa kekristenan itu intinya adalah Anda menjadi pelaku firman. Itu inti kekristenan. Bukan kita punya banyak atribut salib dalam hidup kita. Ada telinga pakai salib, ya. Tato salib, Jesus love you Jesus. Bukan itu, saudara, yang membuat orang itu tertarik untuk mengenal Kristus. Orang perlu melihat sesuatu yang di dalammu yang dinyatakan dalam perbuatan. Ya. Kita jangan seperti ahli Taurat, ahli Farisi atau orang Saduki. Ini adalah ketiga golongan orang yang mempelajari Taurat dengan dalam. Mereka ahli. Tapi sayangnya Yesus bilang begini, kamu itu cuma di depannya seperti kuburan yang atasnya dicat putih, tapi di dalamnya tulang belulang. Tuhan tidak suruh kita belajar pada ahli Taurat loh, saudara. Dia tidak suruh kita belajar kepada orang Farisi, orang Saduki, tidak suruh kita belajar kepada itu. Tapi dia suruh kita belajar kepada Yesus. Karena Yesus itulah contoh yang hidup. Dia tahu firman, dia tahu apa yang menjadi kebenaran dan dinyatakan dalam perbuatan. Dan itu berdampak. Ya, saudara ya. Apa Yesus lakukan itu berdampak sampai hari ini. Nah, saudara, sore hari ini sekali lagi ada hal yang menarik kalau kita mempelajari ini, bahwa Tuhan mau kita berjalan di dalam kebenaran. Katakan kiri kanan, kamu harus berjalan di dalam kebenaran. Coba kita buka ayatnya, Ben, slide-nya langsung di ayatnya aja. Di situ ayatnya langsung di ayat berapa ya? Slide berikutnya apa itu sih? Oke. Jadi kita baca dari Alkitab aja, jangan pakai itu. Kita buka di 2 Timotius 2. Kita akan baca dari ayat 1, ayat ke. Coba kita baca dari ayat 14 supaya Anda punya gambaran yang cukup jelas kenapa sampai kita diperintahkan untuk berjalan di dalam kebenaran atau righteousness tadi. Yang sudah punya Alkitab bisa lihat ke depan, atau kalau saudara punya Alkitab di bawah bisa pakai itu. Saya baca ayat 14 dan saudara bergantian 15 seterusnya sampai ayat 22 ya. Nah, saudara, di situ kita tahu 2 Timotius ini, surat Timotius ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara menjelang akhir hidupnya kepada Timotius, anak rohaninya ya. Surat itu diberikan kepada Timotius yang saat itu menggembalakan di kota Efesus. Oke, saya bacakan dari ayat 14 dan saudara lanjut ke ayat yang ke-15 dan seterusnya. Judul atau perikopnya adalah nasihat dalam menghadapi pengajar yang sat. Ingatlah akan hal ini ketika bersaksi di hadapan Tuhan, janganlah bersilat kata, karena itu tidak berguna, malah melemahkan mereka yang mendengarnya. Silakan berikut. Ini ayat berapa?
Ini versinya beda. Tolong ganti aja. TB aja, TB. Itu ayat 15 tadi ya? Saya baca dari ini aja lah, dari Alkitabnya sambil pindahin ke versinya. Ayat 16 saya bacakan kepada saudara. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Ayat 17 silakan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, di antara mereka termasuk Timeus dan Parmenas. Ayat 18, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusakkan iman sebagian orang. 19. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ayat 20, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga kayu, berjualan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari Ayo baca sama-sama, saya ulang ya. Yang sebelah sini nggak baca, saya nggak dengar. Baca sama-sama. Keluarkan suara. 1, 2, 3, 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, maka layak untuk dipakai tuannya, dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ayat 22, sebab itu jauhilah orang muda, jauhilah nafsu orang muda, bukan jauhi orang muda ya. Bahaya itu kalau kita menjauhi orang muda, tidak nikah-nikah nanti. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sampai situ saja saudara. Jadi pada saat Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, itu sebenarnya tujuan untuk mengajar mereka untuk menghadapi pengajar-pengajar palsu atau pengajar-pengajar sesat. Orang-orang pada zaman itu banyak sekali mengajarkan hal-hal yang menyesatkan, saudara ya. Saya tidak perlu terus sebutkan ke situ karena kita bukan bicara tentang itu, tapi yang pasti bahwa surat itu ditujukan atau ajakan untuk mengejar kebenaran ini terjadi karena ada latar belakang di mana ada pengajar-pengajar yang mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang berapa waktu lalu, kalau nggak salah minggu lalu kita bicara tentang orang-orang yang suka dengar dongeng-dongeng nenek tua, tahayul-tahayul. Itu harus kita tinggalkan, saudara. Karena hal itu akan merusakkan cara pandang kita kepada Tuhan dan membuat kita tidak bisa hidup di dalam kebenaran, tidak bisa membuat kita hidup untuk mengenal Tuhan yang benar. Ya, saudara. Jadi di sini juga dikatakan hal yang sama, bahwa ada orang-orang yang akan mengajarkan, ada orang yang mengajarkan pengajar-pengajar palsu yang membuat merusakkan sebagian iman daripada jemaat-jemaat Tuhan. Nah, saudara, disitulah Rasul Paulus bilang, jauhilah nafsu orang muda. Bahasa yang cukup keras ya. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Tapi dalam bahasa di King James Version itu bunyinya beda. Dikatakan flee also you to lust, ya. But follow righteousness. Dikatakan ikuti kebenaran, follow righteousness, faith, iman, charity, hal-hal yang mulia, peace, damai. Jadi kita disuruh mengejar kebenaran nomor 1, mengejar iman dan mengejarkan hal-hal yang mulia, dan harus mengejar hal-hal yang mendatangkan kedamaian. Itu yang harus kita kejar, saudara. Nah, kalau kita coba balik ke slide tolong. Ya, satu lagi. Slide-nya berikut. Ayo, cepat. Nah, saudara-saudara, kata kebenaran ya. Kata kebenaran, kejarlah kebenaran. Kebenaran itu apa sih? Dan di dalam bahasa Yunaninya, kebenaran itu disebut dengan kata dikaiosune. Ya, dikaiosune. Apa dikaiosune? Dengan cepat aja, Ben. Pertama itu adalah kebenaran. Kebenaran yang
benar-benar benar. Bukan hal-hal yang bercampur dengan kebenaran manusia, tapi kebenaran Tuhan, hal-hal yang Anda dapatkan melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab yang tertulis. Itu kebenaran. Itu yang disebut dengan dikaisune. Itu yang harus kita kejar. Jangan terlalu banyak luangkan waktu untuk nonton status orang, nonton berita-berita dia nggak perlu, saudara ya. Boleh sih kita dengar berita-berita, tapi bukan itu yang menjadi fokus saudara untuk menjadi benar. Untuk menjadi benar, maka pikiran kita tuh fokus kepada firman Tuhan. Itu yang penting, saudara. Nah, itulah sebabnya saya ingatkan saudara bahwa yang pertama supaya kita bisa hidup dalam kebenaran, Anda perlu terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan itu hal sederhana, yaitu baca Alkitab, berdoa, minta kekuatan Tuhan supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Nah, yang pertama arti kata kebenaran itu, atau dikaisune, itu adalah kebenaran itu sendiri. Yang berikut, yang kedua, perbuatan benar. Ya. Kebenaran itu perbuatan benar. Ya. Dikaisune itu perbuatan benar. Kita disuruh mengasihi dalam perbuatan yang benar, saudara. Ya. Banyak orang bilang begini. Kadang-kadang ada orang suka bilang bahwa apa-apa bohong dikit lah, yang penting supaya dia selamat. Loh, siapa bilang itu? Dengan kita berbohong menyelamatkan orang. Tidak ada kebohongan menyelamatkan orang. Tidak ada sesuatu yang tidak benar membuat orang menjadi benar. Tidak ada, saudara. Yang ada kita malah tersesat. Ya kan? Kita ikut sesuatu yang nggak benar demi supaya kebenaran tercapai. Nggak mungkin. Yang kita ikuti tidak benar. Kan saudara suka dengar itu. Apa-apalah bohong dikit supaya dia terselamatkan. Nggak mungkin. Kita melakukan kebohongan artinya kita tidak mengucapkan hal yang sesuai dengan fakta dan kebenaran. Sementara dikaisune adalah perbuatan benar. Ya. Semua perbuatanmu yang benar itu bersumber kepada kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang akan membawa orang melihat Kristus. Itu yang akan membawa perbedaan antara saudara dengan orang dalam dunia ini, saudara. Kita nih dituntut untuk hidup dalam perbuatan benar. Bahkan disuruh mengejar kebenaran itu. Ya, kita mengejar kebenaran. Next, dengan cepat. Dan saya sekarang lagi coba khotbah tuh 40 menit saja. Jadi kita bikin cepat-cepat. Mana? Loh, balik. Waduh deh. Oh sudah, cuma 2 aja. Oke. Loh. Ya. Berjalan dalam kebenaran. Jadi sebentar, saya lihat, saya punya catatan PowerPoint lah biar kan. Benar ya itu? Kayaknya ada yang salah. Kayaknya ada yang kurang pas. Bukan ini. Jangan ditampilkan itu. Jadi makna dikaisune tadi ini salah di sini. Ini salah PowerPoint ini. Makanya saya bingung, susah. Makna dari dikaisune atau kebenaran itu yang pertama adalah kebenaran itu sendiri, yang artinya kebenaran atau keadilan dalam arti luas, mencakup aspek moral dan etika. Saya berulang kali suka bicara buat saudara ya, bahwa kita jadi orang Kristen itu juga harus nampak di dalam moral dan etika, saudara. Harus nampak di dalam moral dan etika. Saudara jadi orang Kristen, tapi saudara tidak punya etika, maka sulit bagi orang melihat Kristus hidup dalammu, saudara. Sementara kita disuruh mengejar kebenaran, tapi nggak punya etika bagaimana? Nggak punya moral bagaimana? Saudara pasti paham apa maksudnya dengan kata moral dan etika ya. Apalagi kita orang Indonesia adalah orang yang katanya berbudi tinggi, berbudi luhur. Itu harus tampak dalam perbuatan kita. Saudara bertemu orang yang lebih tua, Anda harus tunjukkan sikap yang respect, etika. Kalau ketemu orang di jalan disuruh salam orang lain kan, disuruh begitu kan, memberi salam, saling memberi salam. Itu sebenarnya nilai-nilai etika, nilai-nilai moral. Datang gereja tidak telat misalkan. Itu etika, saudara. Kalau kita tidak punya etika, bagaimana orang lain bisa melihat Kristus?
Bagaimana kita bisa menjadi pengaruh kepada orang lain? Ya iya, pengaruh. Membawa pengaruh itu cuma dua, pengaruh baik dan pengaruh tidak baik. Cuma itu kan. Nah kalau kita tidak bisa berbudaya yang baik, tidak bisa beretika yang baik, Anda tetap membawa pengaruh. Apa pengaruhnya? Pengaruh yang tidak baik. Oh, orang Kristen itu begini ya, nggak punya budaya ya. Orang Kristen begini ya, tidak punya etika ya. Misalkan begitu, kan susah saudara. Susah kalau terus kita menyebut diri kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Tadi saya sudah bilang, dibenarkan itu adalah bagian Tuhan. Tuhan membenarkan Anda. Anda tidak bisa membenarkan diri sendiri. Tapi kemudian setelah Tuhan benarkan kita harus hidup dalam kebenaran. Ini kata-kata ini, mengejar kebenaran. Kebenaran itu di kayu suni. Yaitu yang pertama tadi adalah, jangan pakai itu kali ya. Yang pertama adalah kebenaran itu sendiri, yaitu kebenaran di dalam moral dan etika. Yang kedua adalah kata di kayu suni itu artinya keadilan. Nah, ini sekedar mengingatkan saudara. Ada sedikit pengajaran supaya kita tahu di kayu suni itu apa sih, kebenaran itu apa sih menurut Alkitab ini. Yang pertama adalah kebenaran dalam moral dan etika. Yang kedua adalah keadilan. Apa keadilan? Sila kelima apa bunyinya? Keadilan sosial bagi saudara. Hafal berarti. Nah saudara, keadilan menurut Alkitab, keadilan menurut kata kebenaran atau di kayu suni itu adalah tindakan yang sesuai dengan hukum dan standar moral. Tindakan yang sesuai hukum dan standar moral. Coba evaluasi diri kita. Apakah kita sudah mengikuti standar hukum yang berlaku? Kita sudah mengikuti standar moral yang kita tahu, atau kita masih suka melanggar? Kalau kita masih suka melanggar, maka perlu kembali, saudara. Karena mengejar kebenaran adalah, sebenarnya bahasa yang tepat adalah mengejar kebenaran, bukan hidup dalam kebenaran. Karena kata yang dipakai dalam King James tadi adalah Alkitab bahasa Inggris adalah pursue. Kebenaran itu harus dikejar. Harus dikejar. Kita evaluasi diri kita, saudara. Apakah saya hari ini hidup dalam kebenaran? Itu menolong sih. Evaluasi. Oh, ternyata, saudara, orang yang sulit untuk berubah adalah orang yang tidak melihat kesalahannya. Orang yang tidak bisa melihat kelemahan atau tidak bisa mengenali kebenarannya. Kesalahannya. Selama kita tidak merasa diri kita salah, atau selama kita merasa hidup kita ini tidak ada cacatnya, maka sulit bagi kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kita harus harus tahu kelemahanku di sini. Kenapa harus tahu begitu? Dengan kita tahu kelemahan kita, kita punya kesempatan untuk memperbaiki. Hanya orang yang nggak tahu dirinya, hanya orang yang nggak tahu diri yang tidak akan pernah bisa berubah. Kalau kita sadar dan untuk sadar bahwa dirinya perlu diperbaiki, itu orang yang perlu rendah hati, Aku kurangnya di sini. Tolong aku Tuhan supaya aku menjadi lebih baik. Ya, saudara, di kayu sini itu keadilan. Nah, keadilan ini sekali lagi adalah kita hidup mengikuti standar hukum dan standar moral yang ada di suatu daerah. Tapi tentu saja sesuai dengan Alkitab. Nah, yang berikut adalah perbuatan benar. Itu arti kata dikaisuri. Jadi dikaisuri artinya kebenaran, keadilan, dan perbuatan benar. Perbuatan benar itu apa sih? Tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang penting, saudara. Mengejar kebenaran artinya Anda mengejar melakukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan itu berbeda dengan yang dikehendaki manusia. Berbeda pasti. Dan kita disuruh melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, sekali lagi, kalau nggak pernah baca Alkitab, mana tahu kita kehendak Tuhan. Kita nggak bisa ngomong begini, oh kata Tuhan, loh kamu tahu dari mana? Katanya si A, katanya si B. Nggak bisa. Anda harus buka Alkitab, Anda harus baca, renungkan itu, supaya tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Sampai sini cukup jelas nggak, saudara? Bahwa mengejar keadilan ini, mengejar kebenaran ini adalah hal yang Tuhan mau kita lakukan. Setelah kita hidup terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja,
Nextnya adalah Anda mengejar kebenaran. Dan salah satu faktor yang membuat Anda dewasa secara rohani adalah karena kita mengejar kebenaran tadi, saudara. Betul kan? Kita untuk menjadi dewasa, anak kecil untuk jadi besar, dia selain dikasih makan, dia diajari, dan dia juga melewati, kalau dia masih belajar berjalan, dia harus melewati jatuh bangun, supaya bisa kuat berdiri dan menjadi dewasa. Sama, saudara. Cara rohani kita bertumbuh adalah salah satunya adalah dengan kita mengisi hidup kita dengan kebenaran, alias mengejar kebenaran tadi. Mengejar kebenaran. Ambil waktu untuk berdoa, baca Alkitab. Saya tidak akan bosan mengingatkan saudara tentang hal ini. Ya, saudara, walaupun Anda mungkin adalah orang-orang yang tiap hari baca Alkitab, fine. Tapi harus diingatkan terus bahwa membaca Alkitab saja itu baru satu bagian. Yang berikut adalah melakukan dan menerapkan apa yang Anda baca itu di dalam tindakan kita sehari-hari. Ya, saudara ya. Itu harus kita lakukan, sederhana, tapi itulah yang akan membuat kita itu mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, di kayu sunnah atau kebenaran itu isinya adalah kebenaran, yaitu kebenaran moral dan etika. Dan kedua ada keadilan, yaitu kita mengikuti standar hukum, kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan keempat, ketiga adalah perbuatan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Gak gampang sih, tapi bisa dilakukan. Kita berdoa, saudara. Minta Tuhan tolong. Saya setiap hari juga berdoa, minta Tuhan kasih kekuatan supaya bisa ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oke, sekarang kita lihat sebentar. Ada slide-nya nggak? Benar nggak? Next berikutnya. Nah, ini berjalan dalam kebenaran itu punya beberapa kebenaran. Ada berjalan dalam kebenaran itu berarti yang pertama, menurut tadi 1 Timotius 2 ayat berapa itu? Itu mengatakan bahwa flee from youthful atau jauhilah nafsu orang muda. Kenapa sampai orang muda yang dipakai sih, saudara? Karena orang muda itu orang yang punya banyak semangat, betul tidak? Betul tidak, saudara? Orang muda itu orang-orang yang punya banyak mimpi. Mereka pokoknya ya beda lah. Saya sekarang dengan saya umur 20 tahun, waduh menggebu-gebunya beda, saudara. Sekarang sudah slow, sudah setengah abad, ya, tidak lagi mengejar hal-hal yang ya kita lebih wise lah, artinya udah tua, jangan macam-macam, sesuaikan dengan kekuatan. Bukan saya membatasi Tuhan ya, tetapi saya tahu diri bahwa saya sudah setengah abad, bukan saya umur 25 tahun yang lalu, yang lain sebagainya. Makanya di situ Alkitab pakai kata nafsu orang muda, tetapi di sini saya yang sungguh sayang, di situ kata yang dipakai adalah flee from youthful lust. Nah, kata lust itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu dari bahasa Yunani diterjemahkan adalah longing for what is forbidden atau epitoming. Itu bahasa Yunaninya. Artinya longing for what is forbidden itu artinya gini, suka atau merindukan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan. Orang muda itu kan suka begitu, suka nabrak aja, nekat saja. Itu orang muda yang tidak dipenuhi firman Tuhan. Makanya di dalam Pemazmur mengatakan begini, dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan mengikuti kebenaran firman Tuhan. Ya. Tidak berarti bahwa anak muda ini semua begini, enggak juga, saudara. Tergantung anak muda yang mana, anak yang takut Tuhan atau enggak. Saya percaya di sini anak muda yang takut Tuhan. Amin. Amin juga. Mari saudara dengar ya. Hal pertama atau berjalan dalam kebenaran itu artinya yang pertama, Anda lari, meninggalkan, menjauhi hal-hal yang dilarang. Dilarang oleh siapa? Oleh firman Tuhan. Ya. Kalau kita bisa melakukan itu, tentu saja tidak semua orang langsung bisa.
perlu proses, perlu waktu, perlu kekuatan, perlu konsisten, perlu komitmen untuk yes, aku harus melawan ini, aku harus melawan itu. Ada seseorang merokok parah, saudara ya. Bahkan dia sengaja jadi setiap hari itu dia WA saya sebenarnya, tapi tidak dikirim-kirim. Jadi isinya, pastor, aku jatuh lagi di dalam merokok, aku begini begitu, aku mau berhenti merokok. Dia simpan, nggak dikirim. Terus jadi itu ada sekitar 3 bulan itu WA dia simpan, sampai akhirnya dia kirim saya WA. Pastor, saya ini sedang berjuang menghentikan rokok, jadi WA 3 bulan setiap hari. Pastor, tolong saya mau berhenti rokok, nggak kirim. Besoknya lagi, pastor saya lagi merokok lagi, nggak dikirim. Besoknya, pastor saya ini, nggak dikirim. Saudara, buat dia merokok itu adalah hal yang sulit dilepaskan. Buat saudara mungkin ada yang lain ya. Kita punya kelemahan-kelemahan berbeda, saudara. Saya suka mendoktrin anak-anak di rumah. Kalau nggak punya duit, nggak usah ke mall. Kalau nggak punya duit, nggak usah ke mall. Nanti kamu di sana melihat sesuatu yang menarik hatimu, kepingin ini, kepingin itu, nggak punya duit. Akhirnya apa dilakukan? Bisa melakukan kriminal. Mazmur bilang begini, taruh pisau di lehermu kalau nafsumu besar. Nanti saudara-saudara ya, ini menolong kita untuk supaya kita berjalan di dalam kebenaran. Nafsu-nafsu yang anak muda punya itu loh, yang semangatnya itu. Nah itu maksudnya ya. Anak muda kan mau sesuatu, wah fight benar-benar. Itu yang harus saudara jauhi. Terutama nafsu untuk ini, merindukan, longing for what is for, suka, ada kerinduan yang dalam, ada keinginan yang besar untuk melakukan hal yang dilarang. Nah saudara, itu yang pertama. Kalau Anda mau berjalan hidup dalam kebenaran, maka itu yang harus engkau hindari. Makanya perlu mengenali kelemahanmu di mana. Betul kan saudara? Kita perlu mengenali kelemahan kita. Jadi kalau sudah tahu lemah, ya jangan dilawan, jangan ditantang, saudara. Kami sekarang sudah jarang sekali pergi ke mall, jarang saudara. Karena pertama, kita nggak punya duit banyak. Sementara kalau kita jalan ke mall, lihat ini kepingin, lihat itu kepingin, lihat orang ini kepingin. Untuk apa kepingin itu? Mendingan kita melakukan sesuatu yang lain. Mendingan kita di rumah, kita berdoa. Mendingan kita pikirkan apa yang akan Tuhan kerjakan, apa yang aku harus kerjakan, daripada nongkrong di mall, saudara. Orang nggak punya duit kok gaya-gaya. Nggak punya duit kok pingin ini, kepingin itu. Sudah hentikan itu, potong lehermu. Ya, pakai pisau. Ya, kalau nafsumu besar, potong lehermu, saudara. Saya dulu punya kebiasaan buruk sekali waktu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Setiap gajian ganti HP, jual yang lama ganti, yang baru. Itu sudah punya. Dan saya punya langganan majalah apa gitu. Kalau kita tahu ada majalah khusus handphone ya. Tiap bulan saya beli itu langganan. Ngapain? Oh ini akan ada produk baru. Jadi saya mengerti itu. Dan setiap kali ada uang ke sana, beli, ya tukar. Kalau nggak ada uang, minjem. Atau tanya teman, lu ada kartu kredit nggak? Tolong dong, beli ini nanti aku cicil sama kamu. Itu kebiasaan. Itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan larang. Kamu nggak punya duit kok. Pakai duit orang untuk membiayai kehidupanmu. Jangan mau, saudara. Ya, jangan mau. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Tuhan tidak tertarik dengan orang yang banyak maunya, tapi yang dia mau itu adalah hal-hal yang dilarang. Ya saudara, itu yang pertama. Jadi kalau kita mau berjalan dalam kebenaran, nomor satu, ketahuilah kamu punya kelemahan itu di mana, dan kemudian jangan macam-macam di situ. Lihat Yusuf. Yusuf digoda sama istri Potifar. Di dalam rumah itu dikatakan bahwa cuma Yusuf sendirian. Setiap hari istri
Potifar menggoda dia, ayo tidur sama aku yuk. Kan sepi, gak ada yang lihat, gak ada CCTV, di sini aman. Setiap hari Yusuf digoda. Sampai akhirnya si istri Potifar ini mungkin sudah tidak tahan atau bagaimana, perutnya Yusuf dipegangnya, tapi Yusuf melepas, pakaiannya ditarik, terlepas, dan Yusuf lari, kabur. Ya, bukan kabur ke mamanya, ke si Potifar, dia lari dari itu. Itu contoh yang benar. Free from what is forbidden. Lari dari apa yang dilarang, yang tidak boleh. Ya saudara ya, setiap orang punya area-area di mana mereka lemah. Ada perlu kenali itu. Dan untuk mengenali itu perlu kerendahan hati. Mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan gue gak tahan nih. Ya saudara, itu penting. Yang kedua, kalau kita mau berjalan dalam kebenaran, itu artinya yang kedua, next slide, melakukan kehendak Allah tepat sesuai dengan yang dikehendakinya. Melakukan sesuai tepat dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi butuh konsisten, butuh komitmen untuk setiap pagi buka Alkitab, baca. Saya punya kebiasaan dari 2007 sampai hari ini saya kirim ayat, saudara. Zaman 2007 itu belum ada BBM ya, BlackBerry itu belum ada. Jadi kirim pakai SMS. Nah saat itu paket XL itu menawarkan setelah kirim 10 dapat free sebanyak mungkin. 10 SMS itu paling berapa sih? 3.500 ya kali ya. Satu SMS kan 350. Nah setelah 10, jadi saya punya grup untuk kirim WA itu ada sekitar 200 orang. Jadi saya keluarkan 3.500 setiap hari. Setelah itu SMS ke-11 dan seterusnya free dari 2007. Kirim ke seantero Nusantara ini. Dan itu berlanjut sampai hari ini. Sekarang sudah lebih enak, saudara ya. Poin saya adalah menolong orang-orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, nggak sempat baca Alkitab, supaya mereka baca. Saya kirim biasanya jam 4 pagi, setengah 5, jam 5. Kalau saya kecapean bangun ya jam 6, jam 7 baru saya kirim. Tujuannya lah membantu kita, menolong Anda, menolong orang-orang supaya ada waktu baca Alkitab. Saya tahu ada orang-orang yang cuma baca, nggak baca juga, dilewat-lewatin aja. Kan ketahuan, saya suka cek. Misalnya Dustin, saya cek info, baca nggak dibaca ternyata, misalkan. Jadi cuma centang satu. Ada either dia hapus atau memang nggak dibaca, di ghosting itu aja. Ya saya nggak rugi sih. Yang rugi dirimu sendiri. Karena apa yang saya bagikan oleh firman Tuhan. Saya menolong saudara untuk supaya kita nih bisa melakukan kehendak Allah yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah saya mau tanya, saya ada pernah kirim ada basar ini, ada korting 50%, apa boleh, nggak ada kan? Soalnya yang saya kirim adalah firman Tuhan. Karena saya punya goal satu, supaya Anda ini bisa hidup tepat melakukan apa yang Tuhan mau. Dan supaya kita hidup tepat melakukan apa yang Tuhan mau, baca Alkitab. Ya. Saya lebih senang dengar khotbah saja. Saya kasih tahu saudara ya, pada Anda mendengar seseorang berkhotbah, betul yang dia sampaikan firman Tuhan, tapi ingat, di dalam dia menyampaikan itu ada hikmat manusia yang berlaku di situ. Saya sengaja suka kirim ayat saja tanpa saya kasih perenungan. Kalau saya kasih perenungan, berarti saya masukkan pemikiran saya. Sementara setiap orang punya permasalahan, punya situasi dan kondisi yang dihadapi berbeda. Jadi paling baik kasih firman, kasih ayat saja nanti, biar di sini dia baca, Roh Kudus bekerja dan memberi jalan keluar dan memberitahu sesuatu yang harus dilakukan. Kira-kira begitu saudara ya. Jadi kalau Anda mau berjalan di dalam kebenaran, maka yang pertama, engkau perlu mengetahui kebenaran, perlu mengetahui apa yang menjadi kelemahanmu, dan flee, lari dari situ, menjauh dari situ. Kalau sudah tahu itu yang bakal melemahkan kita, ya jauhlah dari situ. Kayak kuda, saudara. Kenapa kuda itu dikasih pakai kacamata kuda, saudara? Tahu kan? Tahu kan?
Kuda tuh kasih kacamata supaya dia hanya melihat jalan. Sebab kalau tidak dikasih kacamata terus berjalan di jalan raya, wah bisa-bisa yang numpang kuda itu bisa terlempar karena dia kaget lihat mobil dari sana, kaget lihat ini. Maka dikasih kacamata yang namanya kacamata kuda supaya dia fokus hanya ke jalan saja. Kita kan punya kacamata kuda yaitu firman Tuhan yang akan membantu Anda untuk fokus dengan hidup, fokus dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Pada di awal kan saya katakan bahwa kenapa Yesus dan pelayanannya begitu berhasil, apa yang dikerjakan berhasil, karena tidak ada agenda pribadi Kristus selain dia hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Anda mau berjalan dalam kebenaran, kenali kelemahanmu dan lari dari situ, jauhi itu. Yang kedua, engkau perlu isi hidupmu dengan firman Tuhan supaya Anda tahu dengan tepat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu semua butuh usaha, butuh komitmen, butuh konsisten, dan butuh ketaatan. Ya saudara, tidak ada kita mau jadi sesuatu yang baik di hadapan Tuhan terus tahu instan tumpang tangan maka kau akan jadi baik. Yang ada kalau keseringan tumpang tangan botak kepala Anda. Sama seperti yang di belakang itu. Kebanyakan tukang tangan. Tadi yang pemain drum pas datang sini saya kaget, saya nggak kenal dia sedikit. Karena dia datang dengan model yang lusuh, celananya nggak jelas. Saya tanya, mau mengamen ya? Oh dia bilang, oh bukan, saya begal. Bercanda saja. Mari saudara, ayo kita nanti saudara berdoa minta Tuhan memberi kekuatan untuk kita meninggalkan hal-hal yang menjadi kelemahan kita dan berdoa minta kekuatan untuk bisa konsisten punya hubungan baik dengan Tuhan. Ya saudara, sekali lagi saya ingatkan, handphone secanggih apapun, semahal apapun, kalau nggak ada baterainya, nggak ada gunanya, selain jadi pajangan. Dia perlu colokan listrik, dan daya dari listrik masuk menghidupkan handphone tersebut baru bisa berfungsi. Nggak ada handphone yang tanpa di charge, kecuali handphone tenaga nuklir. Itu pun 20 tahun kemudian baru bisa. Kapal-kapal selam nuklir yang saudara tahu, itu kan semua tenaganya tenaga nuklir itu. Handphone kapal selam bertenaga nuklir. Kapal apa tuh yang besar, apa sih namanya, kapal induk. Itu semua bertenaga nuklir, saudara-saudara. Jadi sekali jalan 20-25 tahun baru dia harus di-charge ulang. Sekalipun bertenaga nuklir perlu untuk di-charge. Saudara, kita perlu keterhubungan dengan Tuhan itu setiap hari, saudara ya. Saya tidak berkata harus tiap hari kunci pintu, enggak juga. Kalau kita mempelajari Kristus, Yesus itu cuma tercatat beberapa kali loh saudara berdoa naik gunung. Pertama itu udah pada saat dia mau mencari murid. Ya. Dia berdoa dan besok dia ketemu dengan murid-murid. Itu pun juga masih ketemu Yudas dan Petrus yang berkhianat. Ya. Bayangkan Yesus yang sudah sempurna seperti itu. Tanda petik kalau kita baca, kok bisa ya Yesus memilih murid yang salah? Bukan salah, dia tahu. Ini saya mau, kenapa cerita itu ada ya? Harusnya kan kalau Yesus kan perfect tuh, dapat murid-murid yang luar biasa seperti Stanley begitu. Tapi kok malah dia salah pilih, ada Petrus yang berkhianat, ada Yudas yang juga berkhianat. Dari pelajaran itu sedang menggambarkan bahwa Kristus saja yang berdoa yang tanpa dosa ini bisa ketemu hal yang salah. Apalagi kalau kita ini yang masih dosa, kita masih bisa jatuh dalam dosa, kita masih bisa melakukan pilihan-pilihan yang salah. Kita perlu berdoa. Yesus saja terkesan kok salah pilih ya. Tapi bukan salah pilih, sedang diajarkan bahwa Yesus aja bisa dapat orang kayak Petrus, orang kayak Yudas. Apalagi kita bisa salah pilih saudara. Padahal kita berdoa. Dengan berdoa menolong kita, dengan baca Alkitab memampukan kita untuk bisa pada saat kita berjalan dalam kebenaran, saudara jangan pikir tidak akan ada masalah ya. Akan banyak tantangan. Tapi disitulah kita berjalan terus konsisten. Next, dengan cepat.
1 Yohanes 2:17 mengatakan bahwa berjalan dalam kebenaran adalah perintah Allah. Ya, perintah Tuhan. Saya hanya ingatkan, kalau sudah tahu itu tidak sesuai firman, jangan coba-coba engkau lakukan. Itu aja. Kalau engkau lakukan, engkau artinya tidak hidup dalam kebenaran. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita itu seperti ini. Bagus, cantik dari jauh. Begitu orang dekatin, palsu. Banyak orang Kristen itu palsu, saudara. Depannya doang, namanya doang Yohanes, namanya Petrus. Dari jauh kelihatan seperti orang suci. Begitu dekat, palsu. Kumbang gak bakal datang ke bunga palsu ini. Gak bakal. Dia nggak bakalan. Kalaupun ada lalat muncul di sini, berarti di dalam ini ada yang bangkai, ada yang busuk di sini. Kalau butuh, waduh, nanti saya angkat ya, saudara ya. Saya beretika dan bermoral yang baik, nanti saya angkat itu. Oke, saya kembali lagi saudara. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan, tapi orang yang melakukan kehendak Allah itu akan hidup. Bukan berarti tidak mati secara jasmani, tapi dia akan memiliki kehidupan di surga. Ingatkan, orang percaya orang yang lahir 2 kali, mati sekali. Orang yang tidak di dalam Tuhan, lahir sekali, matinya 2 kali. Apa itu? Nanti tanya Yirin tahu lah. Ya. Orang di dalam Tuhan itu lahir 2 kali, lahir dari kandungan ibunya, dan kemudian lahir baru, tapi matinya cuma sekali, yaitu mati pada saat Anda harus kembali kepada Bapa di surga. Tapi kemudian engkau akan hidup selama-lamanya di surga. Dan Alkitab mengatakan bahwa orang yang melakukan kehendak Bapa, mereka ini cuma mengalami kematian sekali. Setelah itu mereka akan hidup selama-lamanya bersama Bapa di surga. Itu mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, sekarang saya ingatkan lagi, saya putar lagi, saya balik lagi sedikit. Orang yang berjalan dalam kebenaran, artinya engkau harus melarikan diri dari nafsu-nafsu yang dilarang. Nafsu orang muda, semangat-semangat yang tidak sesuai firman Tuhan, Anda harus lari dari situ. Kedua, engkau perlu hidup tepat seperti apa yang Tuhan mau. Bagaimana caranya? Baca kitab, bersekutu, berdoa bersama-sama. Saya dorong Anda untuk ikut komsel ya, saudara ya. Karena komsel itu tempat di mana nanti pada saat firman disampaikan, ada tidak mengerti, kita saling ngomong di situ, bicara satu dengan lain, saling kuatkan, itu di komsel dulu. Yang next, dengan cepat. Mengapa kita harus berjalan mengejar hidup dalam kebenaran? Jawabnya itu sebenarnya ada di ayat yang ke-20 sama 21 tadi ya. Coba kalau disimpulkan adalah mengapa kita harus berjalan dengan kebenaran? Karena kalau kita baca ya, saudara lihat ya. Dalam suatu, ini ayat 20 di atasnya, sebelum ayat 22 di atasnya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu, tanah yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, artinya dia mengejar kebenaran, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Di sini kalau saudara melihat ada kata yang mulia dan kurang mulia, itu tidak berbicara tentang jenisnya. Itu tidak berbicara tentang ini. Oh, pendeta yang berkhotbah itu lebih mulia daripada yang terima tamu. Bukan bicara tentang itu. Tapi bicara tentang kualitas. Dia cuma usher misalkan, tapi kualitasnya beda. Kualitasnya bahkan melebihi dari pembicara yang ada di sini. Saya ketemu dengan usher yang luar biasa waktu saya pelayanan di Papua, saudara. Shalom, selamat pagi, selamat datang Pak, apa yang bisa dibantu, gimana kabarnya? Dia punya kualitas melayani Tuhan itu seperti emas yang murni. Ya. Jadi
Yang mulia sama kurang mulia itu bicara tentang kualitas, bukan jenis pelayanannya. Ya, ingat baik-baik. Dan jika seorang menyucikan dirinya, atau jika seseorang mengejar kebenaran ini dan lari daripada yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah Tuhan untuk maksud yang mulia. Apa sih maksud yang mulia itu? Tujuan Yesus datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan orang berdosa, bukan? Di mata Allah, itulah hal-hal yang mulia yang harus Anda kerjakan. Semua yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini, itu adalah untuk melaksanakan maksud mulia, tujuan mulia. Apa tujuan mulia? Hidupmu menjadi sesuatu yang Tuhan pakai untuk membawa orang melihat Allah. Filipus bertanya kepada Yesus suatu kali, "Guru, tunjukkan kepada kami Allah Bapa itu seperti apa?" Yesus menjawab, "Mau tahu Allah seperti apa? Lihat aku, lihat apa yang kulakukan." Sekarang Yesus di surga, Bapa di surga. Kalau orang bertanya, "Sil, tolong tunjukkan Yesus itu seperti apa, Allah seperti apa," ngomong apa Sil? Jawabnya apa? Nggak tahu ya. Coba tanya Dasin, mungkin Dasin lebih tahu. Dasin, apa? Coba tunjukkan kepada saya Yesus seperti apa. Dasin bilang, "Lihat rambutku, nah, panjang kan? Tinggal saya pakai brengos, jadilah saya seperti Yesus." Bukan itu. Pada saat orang bertanya, "Tunjukkan kepada aku Yesus seperti apa," Anda harus berkata, "Lihat aku." Masalahnya pada saat Anda bilang lihat aku, engkau hidup tidak mengejar kebenaran, ya bagaimana orang bisa menemukan sesuatu yang berbeda di situ? Dengar baik-baik saudara. Hal mulia yang dimaksud di sini, perabot yang dipakai untuk maksud mulia adalah hidupmu sungguh-sungguh membawa orang kepada Tuhan. Kan saya sudah pernah cerita tentang emas. Pada zaman kuno, cara seorang pengrajin emas mengetahui satu emas itu sudah 100% atau sudah 24 karat adalah dengan membakarnya 7 kali. Kita tahu bahwa titik lebur emas itu adalah 1000 derajat lebih baru dia lebur ya. Nah, sudah tahu pada saat emas lantakan yang barusan ditambang itu kan, itu emas yang masih nggak murni karena dia bercampur dengan macam-macam. Ada masih nikel, ada aluminium, ada perak, ada tembaga, ada campur tanah, ada campur apa namanya kayu-kayu, punya kulit-kulit kayu dan segala macam rumput-rumput kering mesti bercampur di sana. Makanya pada saat, dan saudara perlu tahu bahwa massa jenis emas adalah yang paling berat di antara para logam. Artinya 1 kilo emas itu akan berbeda dengan 1 kilo perak, beda. Emas lebih, jatuhnya lebih banyak. Jadi pada saat dibakar yang pertama kali, yang tersimpan, yang terkandung di dalam emas itu, yang tadi bukan emas, mulai naik. Misalnya yang naik adalah rumput kering mulai naik, yang emasnya mulai tenggelam. Bakar kedua setelah 1000 derajat, yang naik ini mungkin sekarang adalah pasir atau mungkin yang nikel naik. Yang ketiga dan seterusnya, keenam misalnya perak yang naik, yang tenggelam emasnya. Sampai pada kali yang ketujuh, semua sudah naik kan? Semua logam lain yang sudah dibakar sudah naik semua. Si pengrajin ini akan itu emas yang murni dipakai untuk ngaca. Ternyata bisa jadi kaca. Dia lihat wajahnya tepat ada di emas. Itu artinya emas itu sudah murni. Dengar baik-baik saudara. Pada saat kita ini dipakai Tuhan, pada saat kita ini mengejar kebenaran, artinya Anda mengejar kekudusan, mengejar hidup yang sama seperti Kristus, engkau dibakar dengan dunia ini. Semua persekusi Anda hadapi, tapi Anda melewati itu semua dengan kekuatan Tuhan. Pada saat orang melihat Anda, mereka melihat Kristus nampak di dalam. Sudah murni kitanya, sudah nggak ada macam-macam yang nggak beres. Sudah murni, orang melihat Kristus di dalam. Itu maksud mulia. Dan kemudian mereka akan kenalkan aku dengan Kristusmu yang begitu dahsyat. Anda tidak perlu pandai berbicara dalam hal itu, tapi engkau perlu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Atau Anda perlu mencari, berjalan, mengejar kebenaran. Itu inti daripada apa yang saya sampaikan pada hari ini. Bahwa ujung daripada Anda yang mengejar kebenaran adalah Tuhan mau pakai hidupmu untuk maksud-maksud yang mulia. Alias apa yang kau kerjakan itu berkualitas. Apa kualitasnya? Kamu seperti Kristus. Ya.
Mungkin kita nggak harus berjanggut, tidak harus pakai rambut panjang, tetapi kelakuan sama seperti Kristus. 1 Yohanes 2:6 mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itulah sebabnya saudara, kebenaran ini perlu dikejar. Ya. Jangan tunggu hari Minggu doang, baru mau datang ke gereja dengan Alkitab, baca Alkitab dan buka Alkitab. Pulang dari gereja saya jamin, apa yang disampaikan pendeta tadi? Lupa. Aku cuma ingat ini, bahwa tadi Pak Sur bilang, itu yang main drum datang ngaku-ngaku sebagai begal. Yang diingat cuma itu. Kenapa? Karena Anda kurang terlatih untuk ya itu. Pagi cari Tuhan sebelum berangkat kerja. Ya saudara, cari Tuhan itu penting. Engkau perlu terhubung dengan kita lagi nyanyi. Terus apa kata-kata berikutnya? Selalu melekat. Selesai. Hitachi tadi artinya hitam tapi Cina, atau hidup tanpa cinta. Ya saudara. Baik, saya tidak akan bagaimana cara kita bisa hidup dalam kebenaran? Ya tentu saja ini sumbernya. Ya, know the word of God. Tahu firman Tuhan. Anda harus komitmen, harus konsisten, harus setia untuk baca Alkitab. Yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sudah pernah lihat pohon ditanam di tepi aliran air? Sudah pernah kan? Subur, sangat subur. Orang yang pulang dari gunung, saya dulu waktu masih SMP kelas 2 kalau nggak, saya dari Ambon, di kampungnya. Seminggu sekali harus naik ke gunung cari kayu bakar. Turun dari atas setengah mati. Pinggir kali ketemu pohon, taruh kayu jadi bantal, tertidur. Karena begitu menikmati oksigen yang begitu melimpah, angin semilir, enak banget saudara. Kalau engkau mengejar kebenaran, ya, maka hidupmu ini sungguh akan menjadi membuat orang lain itu nyaman. Anda harus ini loh, evaluasi diri. Kok orang nggak bisa ngomong sama aku ya? Kok orang nggak bisa deket sama aku ya? Padahal aku baik loh, belum tentu. Luarmu baik, tapi dalammu palsu mungkin itu. Karena orang tidak menemukan kenyamanan bersama dengan dia. Orang tidak menemukan sesuatu yang membuat kekuatan. Saudara, Anda diciptakan Tuhan itu serupa segambar dengan Dia. Bahkan di dalam Perjanjian Baru dikatakan kamu adalah garam dan terang dalam dunia. Orang yang membuat dampak yang lain. Alkitab juga bilang kamu sudah terang nih, tapi pada saat orang datang ke sana, apakah ditemukan perbuatan baik? Itu pertanyaan besar buat kita, saudara. Yang berikut adalah dewasa secara rohani. Ya. Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kebenaran? Perlu dewasa. Nah, perlu dewasa. Bagaimana supaya perlu dewasa? Ya harus baca firman. Harus izinkan firman itu menjadi konsumsi kita. Kalau Anda setiap hari makan, satu hari berapa kali Pak? Mamang ngertiin? 6 kali. Satu hari makan berapa kali? 6 kali. Kadang luar biasa, memang badannya tidak menipu ya, benar ya, makan 6 kali sehari. Dustin berapa kali sehari? 2. Oh, 2 ya. Kalau Grace? 2. Joyce? Bu Prista? Sekali dia, cuma nyamilnya bisa setiap jam. Saudara, terus kayak kan gini kan, bentuk fisik itu kadang-kadang bisa menunjukkan, mengindikasikan ini makannya seberapa. Bisa saja begitu, bisa saja begitu. Poin saya adalah begini saudara, mari kita isi hidup kita dengan firman Tuhan, supaya keberadaan kita ini sungguh-sungguh bisa memancarkan kebenaran firman. Nah, kita mau hidup dalam kebenaran, mau jadi benar, kalau tidak isi hidup dengan firman Tuhan kan sulit, saudara. Tidak mungkin. Anda perlu terhubung dengan Tuhan. Maka saya percaya keberadaan kita akan dipakai Tuhan untuk maksud-maksud yang mulia dengan kualitas yang sama seperti kualitas Kristus. Amin, saudara. Saya tidak akan berpanjang karena kita akan berhenti sampai situ. Ternyata sekarang 18 ya. Aduh, mohon maaf, pada saya tadi rencana mau 40 menit. Ternyata molor berapa lama Iren? Tadi khotbah mulai berapa? Udah berapa mulai?
nggak lihat jam, syukur dah. Tadi mulai jam berapa? Khotbahnya? Maksudnya berarti minggu depan. Saya berencana setiap kali khotbah harus selesai jam 6, saudara, supaya kita ada waktu cukup lama, cukup untuk bisa ngobrol-ngobrol. Oke, sampai situ Tuhan memberkati. Saya minta Bu Krista. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita mau mendeklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.